One, two, three, come on. Tiada hari tanpa menyimak. Itulah salah satu ungkapan dalam kehidupan bermasyarakat. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai teks ceramah, di mana ceramah sangat erat kaitannya dengan keterampilan menyimak. Seperti apakah sebenarnya ceramah itu? Lalu, informasi apa sajakah yang dapat disimpulkan dari suatu ceramah? Dan bagaimana cara menyusun bahan berceramah dengan baik? Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas semua pertanyaan tadi. Ceramah adalah bagian dari pidato. Nah, terkadang kita sangat bingung membedakan antara ceramah dan pidato. Di dalam KBBI, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Sedangkan ceramah menurut KBBI adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Dan khotbah di dalam KBBI adalah pidato yang menguraikan ajaran keagamaan. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa ceramah dan khotbah merupakan bagian dari pidato. Pidato itu menyampaikan gagasan berupa informasi ataupun pengetahuan yang bersifat persuasif. Sedangkan ceramah, dia berisi dorongan ataupun ajakan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Dan khotbah berisi penyampaian pengetahuan tentang keagamaan dengan tujuan memperkuat iman. Unsur-unsur ceramah. Yang pertama itu penceramah. Ya, tentu penceramah itu adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Yang kedua, pendengar. Pendengar merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Dan unsur yang terakhir adalah materi. Ceramah harus mampu membuat pendengar tergugah dan terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penceramah. Nah, selain itu, materi hendaknya disusun secara sistematis sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Metode ceramah yang pertama impromptu, kedua menghafal, ketiga membaca naskah, dan yang keempat ekstemporan. Impromptu adalah metode ceramah tanpa persiapan. Biasanya penceramah yang melakukan metode ini sudah memiliki jam terbang berceramah yang cukup tinggi. Menghafal dilakukan dengan persiapan, kemudian menghafalnya. Membaca naskah, nah ini ceramah dibaca dengan naskah yang lengkap. Dan yang terakhir, ekstemporan. Ekstemporan metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Struktur teks ceramah. Struktur yang pertama, pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, penegasan kembali. Pada bagian struktur pengenalan isu, dia masih dibagi lagi. Ada pembuka dan ada pengantar. Pada pembuka, biasanya berisi tentang salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Bagian kedua adalah pengantar. Nah, pada bagian ini sebagai pengantar atau mengarahkan kepada topik yang akan dibahas dalam ceramah. Struktur yang kedua adalah rangkaian gagasan atau rangkaian argumen. Nah, struktur ini adalah struktur yang paling inti pada teks ceramah. Pada bagian ini, penceramah menyampaikan gagasannya atau menyampaikan pengetahuan kepada para pendengar. Gunanya untuk apa? Untuk mengajak halayak melakukan sesuatu sesuai yang diharapkan oleh penceramah.
Struktur yang terakhir adalah penegasan kembali. Yang pertama simpulan, yang kedua ajakan ataupun harapan, yang ketiga permohonan maaf, yang keempat ucapan terima kasih, dan yang terakhir salam penutup. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Ibu harap kalian memahami pengertian, unsur, struktur, dan metode ceramah.